Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah, Pangkal Pinang dirahmati Allah. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah dengan Rahman dan Rahimnya masih memperkenankan kita untuk bangun di waktu subuh untuk beribadah kepadanya. Kita baru saja melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat kita haturkan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Mari perbanyak salawat di hari ini, Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Sejenak kita beriktikaf di masjid. Kita mengkaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita masuk ke dalam bab yang baru, yakni kitab Hamdillahi Ta'ala, yang menjelaskan tentang keutamaan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya dalam sholat pun kita sudah memuji Allah. Dan tahukah kita bahwa dalam surah Al-Fatihah ketika kita membaca ayat demi ayat itu sudah dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjawab langsung dalam hadis qudsi, ya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu 'azza wa jalla hamidani 'abdi. Ketika kita membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, maka sebenarnya Allah menjawab bacaan kita dengan mengatakan hambaku memujiku. Idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kita membaca ayat selanjutnya ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan asna alayya 'abdi, hambaku menyanjungku. Kita menyanjung Allah, kita memuji Allah. Berikutnya idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kita baca maliki yaumiddin, maka Allah berkata, Allah menjawab qala Allahu 'azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku mengagungkanku. Sampai akhirnya Bapak Ibu sekalian, idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Allah kita menyembah dan kepada Allah pula kita minta tolong. Apa yang dijawab oleh Allah? Dikatakan oleh Allah, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Ini perjanjian aku dengan hambaku. Apa yang diminta
maka akan aku kabulkan. Maka Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, apa yang kita minta maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita lah sholat, tapi apa yang kita minta kan tidak terkabul lah menurut kita. Padahal sebenarnya Allah memberikan yang terbaik, ya. Allah memberikan yang terbaik dari apa yang kita inginkan, yang kita duga, ya. Allah yang lebih tahu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita tidak tahu. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Gitu ya. Maka memuji Allah, ya, kita berzikir itu penting sekali. Maka kita bahas kitab Alhamdulillah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulil hamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Wa qala Allah Ta'ala, qulil hamdulillahi sayuriikum ayatihi. Qala Ta'ala, wa qulil hamdulillahi alladzi lam yattakhidh walada. Wa qala Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Wa qala Ta'ala, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya katakanlah segala puji bagi Allah dan keselamatan atas hamba-hambanya yang terpilih atau yang dipilih olehnya. Allah berfirman, katakanlah segala puji bagi Allah. Dia akan memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya. Allah berfirman, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki atau mempunyai anak. Qala Ta'ala, Allah berfirman, jika kalian bersyukur maka pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Allah berfirman di ayat selanjutnya, oleh sebab itu maka ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku pun akan ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Ini ayat-ayat tentang keutamaan memuji Allah. Wal ayatul musarrihah bil amri bil hamdi wa syukri wa bi fadlihi ma katsiratun ma'rufah. Dan ayat-ayat yang jelas tercantum dalam Al-Qur'an perintah untuk memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dan keutamaannya sangat banyak, ya. Banyak di dalam Al-Qur'an. Dan sekarang hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan memuji Allah. Warawaina fi Sunan Abi Dawud wa Bani Majah wa Musnad Abi Awan al-Isfarayini al-Makharraji ala Sahih Muslim rahimahumullah an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam annahu qala kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi alhamdulillah aqta. Wa fi riwayah bihamdillah. Fi riwayah bilhamdi fahuwa aqta. Wa fi riwayah kullu kalamin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa ajzam. Wa fi riwayah kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aqta. Kami meriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Ibnu Majah, Musnad Abu Awana al-Isfarayini
Dan ini diketengahkan dalam hadis Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada Allah, maka perkara itu akan aqta', terputus. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya, bihamdillah, dengan lafaz yang agak sedikit berbeda. Ya. Riwayat yang lain juga seperti itu. Ya. Ada yang mengatakan dengan bukan aqta' tapi ajzam, ya, berkurang. Ya, berkurang apa? Berkahnya kurang. Ya. Dalam riwayat lain, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mungkin pernah mendengar Bapak Ibu ya, lafaznya bukan dengan alhamdulillah, tapi setiap perkara yang tidak dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia terputus. Ya. Tidak mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis yang pertama. Sehingga kalimat alhamdulillah, ya, kita bayangkan bahwa kalau seorang khatib ketika khutbah Jumat tidak membaca alhamdulillah, apa yang terjadi? Maka khutbahnya tidak sah khutbahnya. Jadi harus ada alhamdulillah, pujian kepada Allah. Begitu juga doa, kita berdoa kepada Allah tidak diawali dengan pujian kepada Allah, apa yang terjadi? Ini doanya ada yang mengatakan tidak terkabul, karena syarat doa itu pertama harus memuji Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ketika sholat tidak membaca alhamdulillah, apa yang terjadi? Ya, tidak sah juga sholat kita, karena tidak ada alhamdulillahnya. Ayat yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin, memuji Allah. Begitu pula setiap perkara, ya, seperti ya, apapun itu, ya, yang perkara yang penting, ya, kalau tidak ada pujian kepada Allah, dalam riwayat lain bismillah, ya, kita menyebut nama Allah, maka dia akan terputus, ya, atau ya, tidak ada berkahnya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, penting untuk kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak riwayat-riwayat yang lain yang lafaznya sedikit berbeda, namun maknanya adalah sama. Wa ma'na dzibalin ay lahu halun yuhtammu bihi. Wa ma'na aqta'u ay naqis qalilul barakah. Wa ajzam bi ma'nahu wa huwa bidzal al-mu'jamah bil jim. Ya. Makna daripada ya dzibalin itu artinya ya perkara yang penting. Makna aqta' itu artinya adalah naqis, kurang, atau qalilul barakah, sedikit berkahnya. Ajzam maknanya sama dengan aqta'. Ini dijelaskan lagi oleh Imam Nawawi rahimahullah. Qala al-ulama fa yustahabbu al-buda'ah bil hamdulillah likulli musannifin wa darisin wa mudarrisin wa khatib wa baina yaday sairil umuril muhimmah. Nah, para ulama mengatakan bahwa sangat dianjurkan, ya, agar setiap, ya, para penulis, para pengajar, ya, orang yang belajar juga, ya, bahkan orang yang melamar, orang yang berkhutbah, ya,
untuk membaca hamdalah ini, alhamdulillah, dalam memulai ya pekerjaannya. Para pengajar, yang belajar, semua ya, kita memulai ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah. Karena ini perkara-perkara yang penting ya. Bahkan melamar ini Pak ya, ada ini khatib ya, khatib, hanya beda panjangnya, tapi maknanya tidak sama ya. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, uhibbu an yuqaddima al-mar'u baina yaday khitbatihi wa kulli amrin talabahu hamdallahi ta'ala wa thanaa'a 'alaihi subhanahu wa ta'ala wassalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i mengatakan bahwa aku menyukai orang yang membaca hamdalah dan memuji Allah serta membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum ya, khutbah dan sebelum melakukan suatu pekerjaan yang penting. Itu ya, jadi sekali lagi lafaz hamdalah penting untuk kita ucapkan ya dalam perkara-perkara yang penting ya. Tidak usah itu apa sambutan, sambutan misalnya, sambutan oleh siapa misalnya, maka pasti diawali dengan alhamdulillah ya, hamdalah. Berikutnya faslun fi bayanil amkinah allati yustahabbu fiha hamdulillah ta'ala. Ini tentang penjelasan pentingnya ya untuk melafazkan hamdalah. Ya'lam annal hamda mustahabbun fi ibtida'i kulli amrin dhibalin kama sabaq. Ketahuilah bahwa pujian kepada Allah ini sangat dianjurkan untuk pada permulaan ya setiap perkara yang penting sebagaimana telah dijelaskan. Wa istahabbu ba'dal faragh min at-ta'am wasyarab wal 'utas wa 'inda khitbatil mar'ah wa huwa talabu zawajiha. Kemudian juga ucapan alhamdulillah ini ya, dibaca setelah makan, setelah minum. Kemudian ketika khitbah, melamar seseorang ya, ketika lamaran, wa kadza 'inda aqdin nikah, begitu pula dengan ketika akad nikah. Wa ba'dal khuruji minal khala, dan setelah keluar dari toilet, dari WC. Wa sayati bayanu hadhil mawadhi' fi abwabiha bidalailiha wa tafri'i masailiha insyaallah taala, wa qad sabaqa bayanu ma yuqalu ba'dal khuruji minal khala fi babihi. Kemudian ya, beliau mengatakan, Imam Nawawi mengatakan penjelasan itu ya insyaallah akan disampaikan, dijelaskan pada bab masing-masing beserta dalilnya dan ya, cabang-cabang masalahnya. Hamdalah ini ya intinya akan beliau mengatakan disunnahkan ketika memulai perkara-perkara yang penting. Jadi Bapak Ibu, setelah makan pun kita membaca alhamdulillah. Apa doa setelah makan? Alhamdulillah alladzi ahyana, bukan. Alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Kita memuji Allah
Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberi kita makan dan minum, ya, dan menjadikan kita orang-orang muslim. Setelah makan, setelah minum, setelah bersin, wal utas, setelah bersin maka kita ucapkan alhamdulillah. Bapak-bapak pernah ada merasakan tidak pacak bersin, nak bersin tapi tidak jadi bersin? Ya Allah, ada yang kurang. Oh, ada seseorang yang tidak pacak bersin, nikmatnya dicabut sama Allah. Jadi perkara bersin saja kita harus bersyukur. Apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Orang yang di sebelah kita, tidak usah cak-cak tidak tahu, dengarnya, maka ucapkan yarhamukallah. Tidak usah diem deh, diem. Jawab yarhamukallah. Kalau yang ibu-ibu mungkin yarhamukillah. Nah, kita yang bersin menjawab lagi doa itu. Kita ucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, kemudian ketika mau melamar seseorang wanita untuk dinikahi, maka dengan alhamdulillah. Ketika akad nikah juga sama, ya. Ada lafaz alhamdulillah. Apalagi lamarannya diterima, alhamdulillah. Besar suara alhamdulillah. Ya, setelah akad nikah juga sama, alhamdulillah, doa, ya, masya Allah. Dan juga setelah keluar dari toilet, ya, maka keluar dari toilet kita pun memuji Allah, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit, ya, dari kita. Karena ketika kita buang air, maka kita itu membuang penyakit. Karena kalau kita tidak pacak buang air, ya, penyakit itu akan numpuk di badan kita. Maka Bapak Ibu, ya, perkara buang hajat, ya, kita buang air kecil, air besar, baik, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, minimal baca ghufranaka. Nah, tapi syukur-syukur pacak dihafal doa utuh, ya, alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Yang belum hafal belajar di niat nanti malam nih. Jumat malam 1 kajian di niat, doa-doa dan lain sebagainya. Malam ini belajar hadis nanti insyaallah. Itu ya Bapak-bapak. Sebenarnya bangun tidur juga kita baca ini kan, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, ya. Kita memuji Allah, bersyukur karena kita dibangunkan dari mati yang sementara. Ya, kalau tidak pacak bangun, ya Allah, alhamdulillah, maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa istahabbu fi ibtida'il kutubil musannafah kama sabaq. Wa kadza fi ibtida'i durusil mudarrisin wa qira'atut talibin sawa'un qara haditsan aw fiqhan aw ghairahuma wa ahsanul ibarat fi dzalika alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula kalimat hamdalah ini, ya, dianjurkan bagi para penulis buku, penulis kitab, ya, untuk mencantumkan hamdalah, ya, dalam kitab yang dia karang, ya, karangannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, telah diterangkan sebelumnya. Begitu pula dalam, ya, memulai pelajaran, ya, seorang pengajar dia mulai
seorang guru mulai mengajar, maka dia harus awali dengan lafaz hamdalah. Begitu pula sebelum murid membaca, baik membaca tentang hadis, fikih maupun yang lain, maka ucapkan hamdalah. Dan lafaz hamdalah yang paling baik ialah dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ini yang paling baik dari ucapan hamdalah. Sebenarnya kalau kita ucapkan, kita sebut hamdalah atau bertahmid, maka cukup dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Sebagian kita zikir alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, tapi selain itu kalau dalam tadi misalnya guru mengajar atau murid membaca, maka ucapan yang paling baik itu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu ya Bapak-bapak tentang hadis yang tadi kita bahas ya. Yang pertama penjelasannya tadi. Lanjut lagi, faslun fi bayani ma huwa ruknun wa syurutun fi khutbatil jumu'ah wa ghairiha. Ini penjelasan tentang rukun dan syarat dalam khutbah Jumat dan lain sebagainya. Alhamdulillah ta'ala ruknun fi khutbatil jumu'ah wa ghairiha la yasihhu syai'un minha illa bihi. Jadi hamdalah tadi sudah kita jelaskan merupakan rukun di dalam khutbah Jumat ya. Tidak sah ya khutbah Jumat kecuali dengan lafaz harus diawali dengan alhamdulillah. Wa aqallul wajib alhamdulillah wal afdalu an yazida minas sana wa tafsiluhu ma'rufun fi kutubil fiqhi wa yushtaratu kaunuha bil arabiyyah. Yang paling sedikit yang wajib itu alhamdulillah, dan afdal yang lebih utama dia menambah dengan pujian yang lain ya. Dan penjelasannya ini telah diketahui ya, dijelaskan dalam kitab fikih ya. Kan tidak hanya pujian kepada Allah, tapi juga ada syahadat ya, sholawat ya. Dan ini kata Imam Nawawi wa yushtaratu kaunuha bil arabiyyah, dan harus dengan bahasa Arab ya. Nanti ada nasihat takwa, kemudian ada doa ya untuk muslimin dan muslimat. Itu penjelasannya beliau katakan dalam kitab fikih. Namun di sini di dalam kitab Al-Adhkar beliau mengingatkan kembali ya bahwa alhamdulillah pun ya dalam fikih itu ada kaitannya, tidak hanya dalam doa-doa sehari-hari, tapi dalam penjelasan fikih, dalam masalah fikih juga ini digunakan ya. Dalam hal ini khutbah Jumat ya. Nanti kita khutbah Jumatan, ada tuh kadang-kadang pengurus masjid menyimak dengan teliti. Ini khatib nih ade dak nih. Kadang harus kita perhatikan pula. Jangan-jangan ada satu rukun yang hilang dari apa yang disampaikan oleh khatib ya. Tadi sudah kita jelaskan sebenarnya apa yang lebih panjang Bapak-bapak, khutbahnya atau salatnya? Harusnya yang lebih panjang itu salatnya ya. Nah, khutbah itu tidak usah terlalu lama ya. Walaupun ada yang mengatakan ya demikian khutbah singkat ini, tapi lah 15 menit lah. Ada saya pengalaman itu ya, khatibnya ya pas khutbah pertama, demikian khutbah singkat ini yang saya sampaikan 20 menit Pak. Jamaah udah lo ngomong lah di belakang. Baru khutbah kedua kan, duduk khutbah kedua, masya Allah. Ya, sebenarnya yang lebih utama ya, sholat yang lebih dipanjangkan dibandingkan
khutbahnya seperti itu. Khutbah itu sebenarnya nasihat. Kita pun jangan sampai tidur ketika khutbah Jumat. Dan ini penjelasannya nanti dalam kitab fikih. Terakhir Pak, ini penjelasan terakhir, faslun fi istihbabi bada'ud du'a wa khatmuhu bilhamdillah. Ini memulai doa dan menutupnya dengan hamdalah. Yustahabbu an yakhtima du'aahu bilhamdulillahi rabbil alamin wa kadzalika yabtadi'uhu bilhamdulillah. Qala Allah Ta'ala wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Dianjurkan untuk menutup doa dengan alhamdulillahi rabbil alamin, sebagaimana memulai doa dengan lafaz hamdalah, sebagaimana firman Allah wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mereka mengakhiri munajat mereka, doa mereka dengan pujian kepada Allah Rabb semesta alam. Wa amma batida'ud du'a bihamdillahi wa tamhidihi fasayati daliluhu minal hadits as-sahih qariban fi kitabis shalah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya, Imam Nawawi mengatakan ya terkait memulai doa dengan lafaz hamdalah ya atau dengan memuji Allah, nanti akan dikemukakan dalilnya dari hadis-hadis yang sahih, yaitu di masalah kitabus shalah insyaallah taala. Itu ya Bapak-bapak, ini nanti agak panjang, terus akan dibahas tentang keutamaan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalil-dalil yang lain akan disampaikan pula ya. Jadi intinya adalah mari kita selalu memuji Allah, minimal dalam zikir kita sehari-hari, yaitu ada istighfar minimal 100, sholawat 100, kemudian tasbihat. Tasbihat ini maksudnya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nah, 100 masing-masing 100 Pak. Minimal ini kita ya dawamkan, kita jadikan amalan sehari-hari ya, kita berzikir ya kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lafaz alhamdulillah ya. Kan kata Nabi juga dalam hadis yang lain, alhamdulillah tamlaul mizan. Kalimat alhamdulillah ini nanti akan memenuhi timbangan amal. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jangan kita menganggap remeh, sepele zikir kepada Allah walaupun dengan lafaz yang pendek, subhanallah gitu, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pahalanya besar. Ada riwayat mengatakan ketika kita ucapkan satu tasbih, maka nanti satu pohon Allah ciptakan, Allah siapkan untuk surga kita nanti. Orang muslim nanti kan akan masuk surga, tetap dia masuk surga. Walaupun ada yang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan di dunia. Dia bermaksiat ya. Masih ada sisa-sisa dosanya dibersihkan dulu ya, naudzubillah ya, di neraka gitu. Tapi suatu saat nanti dia akan dikeluarkan masuk ke dalam surga ya. Maka surga itu Pak kan artinya adalah jannah, itu jannah itu artinya taman. Seperti taman maka banyak hijauan, pohon-pohon dan lain sebagainya. Ketika kita bertasbih maka satu pohon yang rindang ya Allah siapkan. Semakin banyak tasbih kita, semakin rindang pula surga yang Allah berikan nanti kepada kita. Berarti, jangan sampai Pak gersang nanti ya Pak, surga yang Allah berikan. Ternyata dikit tasbihnya. Ya. Jadi jangan kita anggap sepele karena pahalanya besar Pak, masya Allah. Ya. Kita beribadah ya
tentunya kita mengharapkan rahmat, ya, kasih sayang Allah. Mudah-mudahan dengan kasih sayang Allah itu Allah perkenankan kita untuk masuk surga tanpa, ya, kita kan pengen mampir ke neraka, ya. Walaupun kita tahu banyak dosa kita. Kan Abu Nawas bilang gitu, ya. Syairnya bagus itu, Pak. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ya Allah, saya tahu saya bukan penghuni surga Firdaus. Wala aqwa 'alan naril jahim. Tapi saya tidak kuat kalau merasakan neraka gitu. Fahabli taubatan waghfir dzunubi, ya, anugerahkan kepadaku agar aku bisa bertaubat dan ampunilah dosaku. Fa innaka ghafirudz dzambil 'azim, karena sesungguhnya Engkaulah ya Allah yang memaafkan, mengampuni dosa yang besar. Nah, kita selalu bertaubat, beristighfar, ya, kita banyak beribadah, mudah-mudahan, ya, nanti kita bisa berkumpul bersama di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin, ya. Ini saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun, mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.